hello everybody. Welcome back to Dio and Mike podcast where we are being rooted in truth and led by the Spirit. Hallelujah. Thank you so much for joining us again. Kita melanjutkan dari episode yang sebelumnya. Pastor Dio and I, kita masih bersama-sama dengan our wives. Yep. Janet, Pastor Dio's dear wife, and Josephine, my dear wife. Dan kita mau melanjutkan dari episode yang lalu, kita masih mau membahas tentang dating. Yep. Nah, untuk episode ini, judulnya atau tema besarnya adalah No to say no. Kita harus tahu kapan untuk berkata tidak. Jadi kita mau ngomong tentang what are some of the red flags dan hal-hal yang absolutely tidak bisa, tidak boleh waktu kita sedang ada di dalam masa pendekatan or dating. So Pastor Dio, when you were dating, Yep. what was your absolute no? Okay, so when I say no is from my point of view, Yeah. from my perspective. Karena tiap kita pasti ada no-nya beda-beda. Beda-beda. Cuman kalau aku untuk bicara mengenai no, ya, karena I'm in the ministry, sebelum aku menikah, Iya. ketika aku dari zaman kuliah, aku udah pelayanan. Iya. Gitu loh. My life waktu itu cuman kuliah, kerja, magang, ya kerja, cari uang dan pelayanan. That's my weekly routine. Oke. Jadi bagi aku, for me to the big no adalah ketika aku nggak ketemu pasangan yang bisa support aku dalam pelayanan. That's a big no for me. Bahkan aku masih ingat banget, Mike, when I was in the when I was in the States, aku ngajak makan lah beberapa. Oke. Janet waktu itu ketemu setelah dari States. Oke. This is when I was still in my college life. Aku ngajak lunch itu have a coffee. Aku sudah cerita semuanya, Beb. Iya. Sudah kubuka semua. Aku ngajak makan dan out of curiosity, I asked them, and what is your perspective or what do you say kalau tiba-tiba aku jadi pendeta? Ya. I just wanna know. Padahal waktu belum ada ini kan? Aku nggak. Well, I said in the previous episode, Joy is my friend from college. Yeah. Dia tahu lah begitu. Aku nggak dating waktu itu. My life, Davis Pinol, maksudnya aku pelayanan di beda kota guys. Jadi kayak Bogor Jakarta tiap minggu selama 3 tahun. He's basically a nerd lah ya. Aku kerja di lab. Tapi waktu itu kamu emang udah mau tahu bakal jadi pendeta belum that was kan? Tapi kan papinya Aku ingat pendeta. masih mau jadi biologist. Aku di intersection. Mau jadi dokter. Waktu itu guys, gue masih kayak di persimpangan. Gue mau jadi scientist atau mau jadi pendeta. Aku di persimpangan. Makanya I just ask this question to, ya waktu itu aku mungkin seneng sama perempuan ini. Aku ngajak makan siang dulu, mau kenalan. I just Ask the question ask the langsung. question. Menurut lu kalau misalnya aku jadi pendeta, what do you say? Satu-satu back down. Waduh, kayaknya gua enggak deh. Maksudnya ya gua sih nyari yang sama-sama yang punya hati di bisnis atau and I fully respect that. Yeah. So I know that's no for me. Yeah. That's a no, bukannya salah, bukannya jelek loh ya. Iya. It's just we have a different calling. For you, For me, it was an absolute no. Jadi at that time berarti Pastor Dio, even though you were still in an intersection, apakah mau masuk di karir as a biologist atau mau jadi man of God, tapi yang menjadi a great importance for your life adalah untuk fulfill what God wants for you. ya, dan itu yang one of the big yes ketika aku approach Janet adalah she supports 100% my calling. Wow, that's good. Dan aku bilang susah untuk, I don't know ya, maybe I might be biased, tapi untuk anak perempuan zaman sekarang untuk bisa support calon suaminya bilang, aku nggak punya pabrik, aku nggak punya big business, I wanna be a pastor. Are you okay with that? And she says okay. Wow. That's a big yes for me. Yeah. Gitu loh. Ya, terlepas daripada kecantikannya, kita punya hobi yang sama, kita punya passion. I play jazz, she likes jazz, kita connect di situ. Tapi at the end of the days, she say yes to my calling, Yeah. and that's very important for me. Iya. You know. Wow, Yeah. itu point number 1. Berarti teman-teman yang menyaksikan, jangan sampai kita menukar panggilan Tuhan dalam hidup kita hanya untuk orang yang kita suka. Yeah. It's not right. worth it. Yeah. Yes, It's that's not worth it. And you know what? Mungkin yang kamu lihat sekarang cantik, yang kamu lihat baik, there are many out there Yeah. yang juga memiliki that quality. Tapi yang Yeah. paling penting adalah yang diberikan, yang
dihadiahkan dan yang direstui oleh Bapa Surgawi. Yeah. Right? So Janet, maybe what's your big no when you were dating? Kok udah basah tangannya? Iya, aku deg-degan. Udah deg-degan, udah Guys, deg-degan. aku kalau nyanyi nggak deg-degan guys. Tapi kalau ngomong aku selalu Pantasnya kok tadi tanya jadi mesra-mesra kenapa ini? Udah dia deg-degan. trying to be calm. Oke, calm. Compose. Kalau aku sih lebih ke arah karena my passion itu kan nyanyi, I write songs, dan basically aku tuh dulu suka tulisin dia surat loh teman-teman. Apa sih surat-surat romantis. I don't think we- Really surat yang ditulis pakai tangan dikirim dari Singapore ke Amerika loh. Aku kayak, Wow. Oke, terus dia jadi suka bilang kita kayak nggak sebenarnya pernah- kamu yang suka aku duluan. Kita kata nggak dia. pernah buka ini di khotbah, tapi I still have the letters until now. Ya. Jadi I still- ternyata jadi gue gombal juga dulu gitu. salah satu box yang gue bawa di koper itu adalah all her love letters. Wow. Ya, ternyata dia tidak buang, guys. So basically I'm that kind of person yang memang kayak gitulah ya, suka mencurahkan isi hati. Ditulis Dan dalam surat, dikirim including juga ke Tuhan. Aku tuh suka banget nulis surat buat Tuhan. gitu. Waktu masa-masa galau, masa-masa aku kuliah college juga sendiri, I didn't date anyone. Terus aku juga melayani Tuhan dan aku inget my first encounter with the Lord is so amazing. I'm in His presence. Aku nyembah Tuhan, nangis-nangis, dan itu aku ngerasain kayaknya I have to find a man yang juga bisa ngerasain hadirat Tuhan sama kayak aku gitu loh. Jadi waktu aku tulis kriteria gitu kan, kita suka disuruh ya sama pendeta zaman dulu ya, kriteria apa yang kamu mau buat jadi pasangan hidup kamu tulis aja, kamu bawa doa ya. Aku tulis yang pertama tentu ya di dalam Tuhan. Yang kedua aku bilang aku pengen punya cowok tuh yang selain secara teknis ya mengerti musik karena aku kuliah musik, tapi yang kedua juga dia seorang penyembah, dia bisa nyembah sama-sama kayak aku gitu. Jadi waktu itu puji Tuhan Dio itu karena dia main piano, dan aku selalu melihat cowok yang bisa bermain musik itu lebih ganteng daripada cowok rata-rata gitu ya. Itu Untung mami saya ngelasin saya piano. Thank you. And his mom, mami mertuaku juga plays piano and write songs. Iya. Jadi itu kayak wow, it's a gift for me. Dan salah satu yang mungkin aku bisa sharing buat teman-teman di sini bahwa penting punya pasangan hidup, punya pacar yang juga bisa nggak cuman apa ya, kalau pacaran atau dating tuh kegiatan-kegiatan yang kayak nonton doang, nonton, makan gitu loh. cuman makan. Tapi something yang emotionally gitu, something yang deeper than that gitu. Mungkin karena aku orangnya tuh sangat-sangat mungkin apa ya bilangnya romantisis gitu, kayak gitu ya. Jadi tapi dia tuh bisa mau, maksudnya dia kan orangnya logik banget, aku emosi banget gitu ya. Bukan berarti suka marah-marah ya, emosional, tapi dengan positif guys gitu ya. Tapi dia tuh bisa mau ya aku ikut gitu. Dan yang penting adalah kita berdua tuh sama-sama cinta Tuhan. That's the most important thing. We even worship together ya sama my mom and Jadi his mom. Waktu kita pacaran, Lagi ini kita lagi pacaran ya. Iya. I just Datang came ke to his rumah. house, ada piano, aku main piano, maminya nyembah, dia nyembah, aku main piano. Ya, jadi Itu kita pacaran yang kita. bareng. You know, that is so Rohani awesome. banget ya. Jadi teman-teman jangan sampai kita berpikir, oh lah yang penting lah semua juga bisa nyanyi, Iya, ya iya. semua kita bisa menyembah Tuhan dengan cara. Karena teman-teman harus nangkep nih, buat Janet di dalam panggilannya sebagai seseorang yang menyembah Tuhan, bahkan sekarang sudah mengarang lagu, menulis lagu, memimpin worship di dalam gereja lokalnya, dan yang memberkati tubuh Kristus because of her calling. Jadi jangan juga meremehkan, karena banyak banget sekarang yang karena pacar kita merasa yang kita lakukan tuh hanya aktivitas gitu loh. That's Iya. Yang kita lakukan tuh hanya sebagai ya oke Performance lah, aja gitu. performance aja, atau enggak ya menyembah Tuhan bisa sama siapa aja dengan Iya, cara yang bagaimana. You need to understand bahwa kuncinya bukan aktivitasnya, tapi the encounter, the Iya. covenant yang Iya. kita miliki pertama-tama dengan Tuhan gitu. Jadi semuanya yang harus masuk dalam kehidupan kita, entah itu hubungan, persahabatan, apalagi relationship menuju kepada pernikahan, itu harus menunjang. Itu harus menunjang your relationship with God. Amen. Nah, mungkin kalau Josephine, jadi kita udah dengar nih dari Pastor Dio, dari Janet, Yeah. they're big no, tapi dua-duanya sangat berhubungan dengan who they are in God. Jadi memang hubungan yang sehat tidak bisa dijalin di luar Tuhan. You know, Nggak it's bisa. very important when you say their big no is because of who they are in God. Iya. Kenapa? Karena teman-teman atau saudara yang menyaksikan podcast ini, kita kan dating untuk menikah. Iya, Dan dating masih bisa jaga image, jaim. Tapi menikah, kita nggak bisa jaim. correct. Yeah. And you cannot deny
your true self, your nature, Yes. your character. Kalau memang who we are in God as a pastor, aku nggak bisa for the sake of aduh tapi sayang ya dia udah baik banget sama aku, kita udah kelamaan pacaran jadi tanggung, menikah karena sayang, menikah karena tanggung. Man, You'll suffer for your lifetime. you'll suffer for your lifetime. Okay, Gitu. you can choose to end your relationship, tapi the consequence you have to bear for your entire life. Yeah. Apalagi yang sudah punya anak, the Yeah. emotional damage, Yeah. the feel of betrayal. Yeah. Teman-teman gak boleh lupa loh. Setiap keputusan kita bisa memutuskan. Tapi entah apa yang kita putuskan itu benar atau tidak benar, konsekuensi kebenaran dan konsekuensi ketidakbenaran harus ditanggung oleh orang yang mengambil keputusan. Yeah. So, okay, wow. We want to listen from Josephine, from Josephine. what's your absolute no at that time when you are in your dating period? Let's see. Ya selain faith ya, for me lifestyle actually. Aku benar-benar anti-smoker. Okay. Ya. So, apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih. Tapi That's the biggest Lifestyle. Yeah, lifestyle. lifestyle. Dan juga aku tuh harus sama orang yang aku bisa respect. Yeah, Okay. that's important sih buat cewek. For me that's really important. Jadi when I actually dulu tuh aku sebelum ya pas lagi during my dating phase ya, aku tuh udah list criteria. Kayak all the green flags, maksudnya ada yang aku cari, yang aku mau gitu, aku list down. Terus aku juga ada list yang no. Sama ada list juga yang udah red flag udah nggak mungkin inilah. Yang udah bener super red flag itu udah yang pretty obvious. Yang for me ya smoker, gambling, sama abuse. Okay. Itu udah 3, itu udah paling Big no. udah lu sekali kayak gitu udah bye. Gitu. Yeah, okay. That's the big 3. Dan juga ada yang list yang no tapi ya masih Negotiable. negotiable. Yes, Such as negotiable. Aku udah lupa. Tapi yang what I wanna say, kalian kalau masih single, it's good to list out. Ya, maksudnya ditulis-tulis lah yang positif, yang kamu benar-benar cari dan doakan itu for your future spouse. Yes. So I pray that every day, yang list-list yang kriteria yang aku mau, I pray that every day. And puji Tuhannya ya aku dapat yang semua check the criteria. Hallelujah. Saya beneran, abis aku kan of course kita kan ngeliat lagi nih checklistnya kan. Yeah. Terus saya, oh iya ini tik. So that's good. God actually listens to our prayers. Yeah. Yes. Yeah. And I think lifestyle is important because you cannot lead in life if you don't have personal leadership, nggak sih? Yeah. Back to it ya. Orang yang misalnya yang tadi for Josephine Big No, smoker, gambling, abuse, semua yang menjadi kelemahan pribadi yang tidak dimenangkan atau tidak di overcome, it will always impact another person. Yeah. Jadi jangan sampai juga teman-teman lagi milih pasangan untuk merasa ya oke lah orangnya bisa berubah. No, I'm telling you, kalau orang pasangan atau orang yang saudara lagi suka Yeah. membahayakan dirinya sendiri, sudah pasti Anda pasti dibahayakan. Yeah. Because that's love. Jesus will never put his church into a place where he has not been before. Saudara dan saya, kita melewati lembah yang kelam. Kenapa sih Tuhan bilang kamu gak perlu takut bahaya? Karena aku ada di situ sama-sama Yeah. dengan kamu. Gitu. Yeah. So love cannot be built kalau out of selfishness sebetulnya. Yeah. Kita tidak melihat yang saya lakukan ini dampaknya untuk orang lain itu apa gitu loh. Yeah. Keputusan saya ini dampaknya untuk orang lain itu apa? Yeah. If you have a partner that is selfish dan yang tidak mau memperdulikan keluarganya sendiri, ayahnya sendiri, ibunya sendiri, forget it. That's a big red flag. Big red flag. That's a Dan big jangan harap dia akan berubah setelah married. Wow. Karena it's been 20 years. It's dia important. hidup seperti Karena itu. aku beberapa kali dengar orang ketika pacaran mau menikah, nggak apa-apa lah pastor, nanti dia akan berubah. Nanti Mungkin berubah. setelah punya anak berubah. No. Jadi lebih baik Enggak. gitu ya. Enggak. Saya menemukan ternyata orang susah berubah. Correct. Orang susah berubah. Ada orang bilang gini, yes, orang bisa berubah karena keadaan. Tapi biasanya kalau harus menunggu dirubah karena keadaan, pasti ngelewatin sakit. Iya. Karena perubahan seharusnya tidak dipaksa untuk berubah gitu loh. Iya. Berubah karena memutuskan
untuk berubah gitu. Ya bisa karena keadaan akhirnya berubah gitu. Tapi ingat, mau babak belur dulu baru berubah. Mau ngalamin dulu nangis-nangis baru berubah. Pilihannya di tangan kita Ya, semua masing-masing. betul. Tapi kalau kita sudah dibangun, apalagi kita dibangun, kita dibentuk, kita ditanamkan nilai di rumah Tuhan, itu sebenarnya menjaga kita. Ya. Kita mengenal kebenaran firman, kita baca Alkitab, kita tahu rambu-rambu, itu buat kita gitu loh. Ya. Rambu-rambu kan ditulis supaya jangan sampai ngalamin kecelakaan. Betul. Ada orang yang speeding terus akhirnya berhenti speeding karena kecelakaan. Patah tulang dulu, mobilnya renyek dulu. Dan jangan sampai mengalami itu dulu baru stop. That's right. Iya. You know, okay, before we know your big no, I just felt that we want to speak to the couples yang hari ini lagi dalam sebuah hubungan yang mungkin dalam hati kecilmu engkau tahu ini red flag. Tapi engkau susah keluar dari hubungan itu. You know, engkau susah keluar dari that toxic relationship. Mungkin karena engkau merasa, aduh aku nggak akan ketemu lagi pria kayak dia, atau mungkin engkau merasa usiaku sudah segini, atau apapun alasannya, Atau udah terlanjur. atau udah terlanjur. You know, you have to think twice. Pikir baik-baik, dan di dalam Tuhan, you know, God can redeem that life. You know, God can redeem your life. Nggak ada yang terlambat buat Tuhan. Yeah. Nggak ada yang terlambat buat Tuhan. God can redeem that. Tapi kalau hari ini teman-teman ada dalam sebuah dating dan that relationship is toxic to you, teman-teman coba ambil waktu. Doa sama Tuhan. Ajak pasanganmu doa. Nah kalau dia udah nggak mau diajak doa, at least for me, that's also another red flag. Iya. Gitu loh. Apalagi kalau dia tipe yang abuse, baikin, dan ujungnya kita merasa enggak kok, dia baik, padahal sebetulnya enggak. Correct. Nah, Gitu loh. teman-teman juga jangan salah, bukan berarti your future wife atau your future husband harus perfect. Enggak. Bukan berarti orangnya sempurna, nggak bisa bikin salah, Iya. nggak memiliki kekurangan, cara pandangnya semuanya benar, enggak. Tapi ada sebuah accountability. Iya. Dan juga waktu membuat kesalahan ada steps pertobatan yang jelas. Iya. Dan step-step pertobatan yang membuahkan buah pertobatan gitu loh. Iya. Nah, jadi jangan sampai juga berpikir, wah berarti susah banget ya harus cari orang yang absolutely perfect. No. Enggak juga. Nggak juga. Iya. Pasangan atau calon suami, calon istri bisa bikin salah. Tapi ada pertobatan, ada kerendahan hati, dan juga bisa dibentuk, bisa ditegur. Oleh sebab itu, setiap hubungan penting sekali dikelilingi dengan pemimpin rohani, orang tua sendiri, Iya. teman-teman yang bisa menjadi sarana Tuhan untuk membantu pembinaan dari hubungan yang sedang dijalani gitu. Yes. Right, That's Pastor. right. Karena That's right. jangan sampai kita berpikir wah berarti harus sempurna. Loh, gini, kalau Yeah. ada keputusan-keputusan yang setelah dikasih tahu, contoh ngerokok, gambling, tapi udah dikasih tahu kebenarannya, tetap orang itu belum mengalami pertobatan, Yeah. orang itu sudah tahu, tapi ya memang karena dia memilih untuk ada di dalam lifestyle seperti itu gitu loh. Tapi kalau ada orang yang struggling, contoh dengan apa yang dia pernah gumuli mungkin di tahun-tahun yang sebelumnya, tapi dia sedang ada di dalam Masa-masa masa pertobatan. pertobatannya, itu lain loh. Itu beda. Iya. Lain loh, karena berarti dia sedang menjalani perjalanan imannya, Proses. proses pertobatannya. imannya, Iya. pertobatannya. Itu lain. Jadi harus dilihat dulu gitu loh, jangan apakah orang tersebut ada di mana. You know, for me, my motto is the greater the differences, the greater the love. Ah, The expand on that, greater Pastor. the differences, the greater the acceptance. Oke, karena kita juga nggak bisa ngerubah preferensi orang kan gitu loh. Betul. Tapi kamu mesti siap dengan semakin besar perbedaan kamu dengan dia, semakin besar pula penerimaan kamu. Dan itu penerimaan berlangsung tahunan. Iya. Like Joe said, orang nggak mudah berubah. Betul. Kamu siap nggak menerima orang itu dengan segala macam yang sudah kamu note itu kelemahan-kelemahannya bertahun-tahun ke depan. Iya. Kalau kamu bisa ya sudah nggak apa-apa. Iya. Tapi the greater the differences, the greater the sacrifice. Wow. Itu aja. That's a big one. Kalau orang mau terima ya sudah nggak apa-apa. Tapi you have to know the sacrifice. Iya. It's big. Jangan nanti nyalahin Tuhan. Jangan nanti Ngatain setelah keluarga. menikah nyalain Tuhan, nyalain orang tua, nyalain ini. Padahal mungkin Tuhan udah kasih hint, you know. Iya. Orang tua udah ngomong. Tuhan udah kasih Kamu free will." yakin? Kalau dari kami mungkin papi mami ngomong kayaknya kok bla 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 bla. Cuma kadang-kadang you know, orang anak muda kalau udah cinta kan, Iya. udahlah aku udah cinta sama dia, aku udah yes.
kadang-kadang orang tua juga ya sudah. Iya. Tapi mungkin mereka aja ada reserve. Mereka Iya. orang tua juga ada notes begitu loh. Itu actually that's one of the biggest red flag tuh kalau orang tua nggak setuju. Yeah. Oke. Nah, itu I was about to That's I really think important. my red flag. That's your red flag. Kita sempat ngobrol. Oke, please gimana? Nah, teman-teman harus tahu. Berarti tadi yang Pastor Dio katakan, Josephine katakan adalah that's why we say kita nggak percaya dengan soulmate because it's all about your choice and decisions. Iya. Keputusan gitu. Iya. Keputusan kita. And that's the beauty of our God. Yeah. Tuhan menyatakan kehendaknya, tapi yang membuat perjalanan iman kita indah dengan Tuhan karena kita memilih apa yang Tuhan sudah berikan. Tanpa pilihan kita, pemberian Tuhan bisa baik dan sangat baik, tapi kita bisa nggak ngalamin. Iya. Because it's a covenant relationship. Nah, for me, my major red flag adalah waktu hubungan pasangan saya atau calon pasangan saya, calon istri saya memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarganya. For me, it's a major red flag. Why? Kenapa? Kenapa? Karena yang nanti kita akan bangun di dalam pernikahan keluarga. Bukan cuma kita berdua. Nggak cuma kita berdua. Kita akan membangun keluarga. Di dalam keluarga waktu kita masih belum menikah, kita melihat contoh ayah dan ibu. Iya. Kita melihat contoh pernikahan dan kita melihat juga contoh antara hubungan orang tua dengan anak. Iya. Nah, yang berhubungan dengan itu, bagaimana kalau ada yang nonton misalnya memang tidak memiliki orang tua. Misalnya dengan case yang berbeda-beda. Jangan kecut, jangan tawar hati. Oleh sebab itu kita punya keluarga kerajaan Allah gitu loh. Amen. That's why as a Christian apalagi a believer in the Lord Jesus, saya rasa salah satu kriteria yang penting untuk kita pertimbangkan adalah bagaimana calon pasangan kita atau pasangan kita hubungannya di dalam tubuh Kristus gitu loh. Punya komunitas atau enggak? Punya akuntabilitas atau enggak? Iya. Cinta rumah Tuhan atau enggak? Iya. Karena keluarga nggak cuma ngomong tentang keluarga inti kita secara biologis, tapi juga keluarga secara rohani gitu loh. Amin. Nah, buat saya waktu itu a major red flag kalau waktu itu yang menjadi bakal istri saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. One thing that I love about Josephine, she loves her family so much. And her relationship dengan keluarganya itu indah. Iya. And saya mau katakan, saya mau saksikan, saya menikmati hubungan saya dengan keluarga Josephine, keluarga besarnya indah. Hubungan Josephine dengan keluarga besar saya indah. Baik. Hubungan kami baik. Akhirnya it's two families coming as one. And I'm telling you, it's beautiful. Karena kalau enggak, kalau kita punya pasangan dengan keluarga besar yang musuhan dengan kita, atau keluarga besar kita juga renggang dengan keluarga besar pasangan kita, it's hellish. You know, what would you say kepada orang yang berkata, "Oke, good for you, pastor, tapi aku udah terlambat nih." What would you say? No, actually aku juga mau tanya yang itu. Maksudnya kita bersyukur punya orang tua yang masih yang utuh, Yang baik. ya. Iya. Yang tapi juga ada orang tua atau saudara-saudara yang emang toksik Iya. atau keluarganya sudah hancur gitu. Iya. Masa kita gara-gara keluarganya kita nggak mau sama orangnya gitu? Itu tuh what would you say to that? Nah, I have an insight on that. Kalau memang karena dari pihak gini ya, keluarga besarnya entah karena lifestyle-nya, pilihannya, tapi kita dan pasangan kita sudah melakukan bagian kita menjadi anak yang baik, yang menghormati orang tua, yang mau bertanggung jawab. We have done our part. Karena yang dilihat oleh Tuhan adalah bagian kita. Iya. Bagaimana yang dilakukan oleh keluarga besar kita, it's out of our control. Kalau ada yang Pastor Dio katakan tadi yang sudah terlambat, pasangan si suami dan istri harus sepakat bersama-sama menjadi berkat untuk keluarga besarnya. Iya. Karena ingat, at the end of the day, kalau memang tidak bisa menikmati keluarga besar yang harmonis, cinta Tuhan, tapi yang dinilai oleh Tuhan adalah apa yang kita lakukan. Setidaknya kita di mata Tuhan benar. Benar. Dengan kita jadi berkat bagi keluarga besar kita. Yes. Kita melayani. Mereka mau terima atau tidak. Yes. Tapi kan kita ngomong kepada teman-teman yang lagi dating nih. Iya. Ini kan teman-teman yang belum menikah. So actually setidaknya dari apa yang kita sharingkan, teman-teman bisa menjadi tambahan perenungan. Iya. Gitu. And mungkin kalau misalnya lagi suka sama orang, lagi deket sama orang, tapi hubungan orang itu dengan keluarganya Nah, kurang baik, misalnya, kurang rekat. Sebagai seorang anak Tuhan, nomor satu nih, sebelum bahkan lebih lanjut entah masuk di dalam pernikahan, sebelum bertunangan deh. sebelum bertunangan, dan be a blessing. Apa yang kita alami bersama dengan Tuhan, tularkan nilai itu.
be a source of encouragement. Iya. Supaya akhirnya pasangan kita pun mengalami pemulihan, mengalami restorasi. Karena kita berperan sebagai anak Tuhan Iya. yang jadi berkat. Bukan dengan embel-embel supaya kita dapat sesuatu. Iya. Are you willing to be a strength supaya pasanganmu mengalami keluarga yang dipulihkan, hubungan dengan orang tua yang dipulihkan, supaya pasanganmu pun bisa memiliki satu kehidupan di hadapan Tuhan yang berkata, I've done the best that I could. Iya. Tidak ada penyesalan. Kalau enggak, kita akan selalu menyesal. Saya seperti ini karena keluarga saya. Iya. Saya seperti ini karena keluarga saya. Dan Iya. saya percaya salah satu kuncinya orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak dinilai karena apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita terima. Tapi kita dinilai karena apa yang kita bisa berikan. Amin. Apa yang kita bisa kontribusikan. Amin. Apa yang bisa kita bawa karena pengenalan kita akan Tuhan gitu. Bahkan harusnya ya, dalam masa pacaran pun mungkin nanti Jared bisa tambahkan, harusnya berarti kan teman-teman pacaran udah siap untuk menikah. Ya. Jadi kita juga nggak childish, pacaran tapi kayak masih cuma ya diem-dieman. Enggak, harusnya kalian bisa menunjukkan aku menjadi pacar daripada anak perempuanmu, aku juga mau jadi berkat bagi keluargamu. Ya. I think that's a sign of maturity. That's powerful. That's a sign of maturity. That's a sign of intentionality. Intentionality that hey, aku mau pacarin anak kamu, aku nggak cuma mau ngambil dia, I wanna be a blessing to your family. Nah kalau udah mikir kayak gini mungkin anak muda, aduh malas banget sih pastor. Kan enak ya pacaran, yang penting gue happy. No, if your mindset is like that, you're not ready for marriage. You're not ready. Karena teman-teman mungkin you are just infatuated. Ya. Apa sih infatuasi itu bahasa kasmaran. Yes. Bahasa terjemahan resminya kasmaran, cinta monyet. Jadi you're just in love with the moments. The moments. Tapi you're not ready to build the love, to build the family, to bear the responsibility. Karena hubungan is full of responsibility whether you like it or not. Yeah. Financially, emotionally. If you're not ready for all that, that is a sign you might not be ready for marriage yet. Ya. Dan mungkin datingnya ini memang cuma hanya untuk having fun. Aku cuma cari teman nonton bioskop, teman ini. Karena banyak orang-orang yang begitu dating, saking datingnya cuma mau having fun, kelamaan nggak merit. Itu ya jujur bahaya juga sih gitu Nah, loh. mungkin Janet bisa ngomong nih. Mungkin yang nonton bilang, ya memang itu saya kok. Saya just mau have fun. Yeah. Saya mau cuma yang penting punya teman dekat yang saya bisa ngajak ngedate. Yeah. I can have fun. Bahkan saya bisa, it's just for me. I'm not really interested in serious relationship because I just want to have fun. What do you have to say? Maybe the danger of that. Is that a right? Apakah itu perspektif yang benar atau tidak? Dan Janet, as you reply to this is gonna be the closing of our segment for this episode. Iya. Oke. Kalau buat aku, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Jadi Wow. di masa muda kita tuh bikin apa gitu di umur-umur muda kita. Kalau kita suka mempermainkan perasaan orang, suatu hari kita akan dipermainkan orang. Yeah. Termasuk aku punya koko ya. Iya. Karena I have a brother and I saw gimana dia punya relationship with his ex and whatsoever. Jadi aku ngerasa kayak aku nggak mau cowok aku nanti digituin sama aku gitu. Kayak aku itu juga nggak enak buat cowok gitu loh. Perempuan juga sama, kita nggak enak disakitin. Jadi jangan menyakiti orang lain. Jangan juga mengotori tuh bait Allah ini kita gitu kan. Kita pacaran nggak kudus, kita pacaran nggak bertanggung jawab sama Tuhan, cuman mentingin nafsu semata, keenakan yang biasa-biasa yang sama seperti teman-teman dunia kita pengen kayak gitu, kita pengen kayak gitu. Itu semua sementara gitu. Tapi kan kita diajarin sama komunitas kita, makanya penting sih punya komunitas yang rohani. Amen. Kita diajarin untuk pikirin perkara-perkara yang di atas, nggak cuman yang sementara aja gitu. Jadi penting buat kita menabur sesuatu yang kekal gitu, yaitu sama pacar kita melayani, bukan cuman sekedar minta apa yang lo bisa kasih buat gue, apa yang aku bisa kasih kamu, not just that, tapi melayani seperti Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya gitu loh. Bener-bener kasih sampai kita tuh tersakiti gitu. Di situ aku pernah pengalaman aku pertama kali aku ngajak makan mama dari pacar aku adalah mamanya Dio. Itu I still remember WhatsApp your mom, tante boleh saya ajak tante makan. Itu aneh banget tapi I'm so glad that I did that, so aku bisa ngerasa kayak You get to know aku ngerasa calon kayak mertua dulu sebelum aku tahu dia lebih lagi, dan di situ menurut aku menabur itu buat my mom. I think sekarang that's a juga sign my of mom. maturity. Waktu dia ngomong ya ada kayak shining shimmering splendid. Entah ini ada bling bling gitu kan. Shimmer, gitu, dari dia guys. ngomong gitu ada karismanya Han. Oh iya, Haleluya. puji Tuhan. That's so powerful, Sebelum kita tutup, we just wanna say this.
don't make dating your purpose, but date with a purpose. That's right. Karena at the end of the day, the life you want to live in the future is up to you. Mau main-main, your masa depan saudara, ya adalah masa depan yang penuh dengan permainan. Tapi when you want to live for God, masa depan saudara akan dipenuhi dengan cerita, campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan. Marriage is a gift. Well, thank you so much for joining us in this episode. Our dearest wives, Pastor Dio's wife, Janet, Josephine will come back in the next episode, especially talking about marriage, relationship, parenting, because this is important because marriage is by God's design. So, do DM us kalau teman-teman, saudara semua punya pertanyaan, kesaksian, atau comments, and we look forward to seeing you again in the next episode. Amen. God bless you all. God bless you. Bye. Bye-bye.